Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super Big Match di Liga 1 antara Bali United versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti Bali United untuk sementara berada di peringkat nomor 2 dan tidak terkalahkan di 4 pertandingan terakhir mereka. Sedangkan Persib Bandung untuk sementara berada di peringkat nomor 3 dan gagal meraih kemenangan di 3 pertandingan terakhir mereka, bahkan gagal mencetak gol juga di 3 pertandingan terakhir tersebut. Kalau menurut hemat saya teman-teman, Persib Bandung beruntung bisa mendapatkan 1 poin. Karena dari segi permainan, jika teman-teman nonton pertandingan ini, kita sama-sama bisa melihat bahwa Persib tidak berkembang dari segi kreativitas permainan. Maka itu mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan mereka lebih fokus untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Bali United. Padahal Bali United juga tidak berani bermain terbuka alias all out attack di pertandingan ini karena tentu mereka juga paham bahwa Persib Bandung punya kemampuan untuk merancang counter attack yang cepat, apalagi mereka punya Ciro Alves yang tentu akan sangat berbahaya jika tidak dikawal secara ketat atau jika para pemain Bali bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Tapi satu hal yang membedakan kedua tim ini di atas lapangan di pertandingan semalam adalah dari segi kerjasama. Kalau para pemain Bali tampak nyaman bekerja sama di atas lapangan, mereka menyatu di atas lapangan. Kita lihat passing mereka enak banget, nyaman banget mereka bermain bola. Tapi para pemain Persib tampak jelas bermain dengan beban. Saya mengatakan ini dengan jujur, tampak mereka bermain dengan beban. Saya gak ngerti juga kenapa. Padahal kan musim ini kita tahu format Liga 1 berbeda ya. Ada yang namanya regular series seperti sekarang, kemudian masuk ke championship series. Jadi yang penting bagi para pemain Persib, ya fokus aja dalam permainan. Dan harus bisa bekerja sama di atas lapangan. Jangan terburu-buru. Nah ini kembali terjadi. Maka itu dalam 3 pertandingan terakhir, Persib Bandung bukan saja gagal mencetak gol, tapi juga tidak bisa menciptakan banyak peluang emas. Artinya apa? Jelas ada masalah dari segi kerjasama di antara para pemain. Kalau kerjasamanya itu gak rapi, bagaimana caranya bisa menciptakan peluang dengan harapan untuk mencetak gol? Betul, ada. Peluang itu ada. Tapi kan jangan cuma kita hitung jumlah peluang. Kita perlu melihat cara para pemain Persib itu menciptakan peluang juga. Ya kan? Kita lihat bagaimana caranya mereka menciptakan peluang. Contoh di pertandingan semalam, 1 dari Dedi, dari long shot, dan 1 dari David, dari set piece, dari open play-nya mana? Ya kan? Dari open play-nya yang berbahaya mana? Nah artinya memang kesulitan bagi para pemain Persib itu adalah untuk bermain dengan level ketenangan yang dibutuhkan. Nah saya gak ngerti juga kenapa ini. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, yang saya prediksi bahwa persentasenya adalah 50-50, artinya masing-masing tim punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau kemungkinan pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang dengan masing-masing tim mencetak gol. Ternyata hasilnya 0-0, di luar dugaan saya juga. Saya kira mungkin kalau hasil akhirnya imbang ya mungkin 1-1 karena Persib kita tahu punya Ciro dan David, sedangkan Bali United kita tahu punya Spaso dan juga Jefferson Aziz. Ya, tapi ternyata kita lihat bahwa para penyerang dari masing-masing tim juga sulit mencetak gol. Spaso mendapatkan peluang, Jefferson mendapatkan peluang tapi gagal mencetak gol. Tadi sudah saya katakan David juga mendapatkan peluang. Ciro juga kalau nggak salah mendapatkan peluang tapi kan ya nggak begitu berbahaya ya. Jadi memang, nah inilah yang menjadi masalah berkelanjutan bagi Persib Bandung, kolektivitas. Nah memang beberapa kali saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa sudah tidak adanya Levi Madinda seharusnya bukan merupakan masalah bagi Persib ya, karena ada pemain lain yang seharusnya bisa mengisi pos dari Levi. Tapi hari ini saya perlu menjelaskan dan menegaskan kepada teman-teman bahwa jelas Persib Bandung kehilangan sosok pemain seperti Levi Madinda yang tidak terburu-buru dalam memberikan umpan ke depan, yang tidak selalu memberikan umpan itu langsung ke depan, tapi para pemain Persib dapat bola langsung mau kasih bola ke depan. Nah kalau mau kasih bola langsung ke depan sebetulnya gak salah juga ya, gak salah, tapi lihat pemain yang menunggu di depan itu free atau enggak. Tapi lihat pemain yang menunggu di depan itu dikawal ketat atau enggak. Kalau dikawal ketat buat apa mau kasih bola langsung ke depan? Santai dulu, mainin dulu di tengah. Santai tapi serius. Jadi para pemain Bali tampak
mainnya lepas gitu. Walaupun mereka gak bermain menyerang, maka itu mereka menciptakan banyak sekali peluang. Dan memang mereka bermain keras. Ya, harus seperti itu lawan Persib. Kalau gak main keras, ya para pemain Persib akan leluasa memainkan rencana permainan dari Coach Boyan Hodak. Tapi dari Coach Stefano Kyugura tampak jelas dia meminta para pemainnya press. Jangan kasih ruang bagi para pemain Persib. Dapat bola, mainin dulu. Jangan langsung berikan bola ke depan, main kombinasi passing dulu, baru dapat bola itu dekat kotak penalti, ya, atau kalau bisa di dalam kotak penalti langsung syuting. Nah, itu yang mereka lakukan. Dan dari set piece mereka bagus banget. Nah, tapi Persib kan kewalahan untuk juga menahan gempuran dari para pemain Bali. Untung sekarang ada Kevin Rey Mendoza. Betul kan? Penjaga gawang asal Filipina. Lihat lagi tuh berapa save yang dia lakukan. Banyak sekali. Di pertandingan lawan Kediri pun banyak saves dia kan. Tapi Persib kalah. Di pertandingan semalam ya bagus juga, 0-0. Jadi ya 1 poin ini kalau menurut saya terasa seperti 3 poin bagi Persib. Dan memang mereka belum bisa mengalahkan Bali United di era Liga 1. Gak tahu tuh 7 atau udah 8 pertandingan. Ya saya gak hitung juga. Nah artinya jika kondisinya seperti ini terus bagi Persib, gimana caranya mereka bisa bertahan di zona 4 besar? Gak mungkin. Karena tim-tim lain kan pasti nanti akan berbenah. Ini sekarang kan breaknya cukup lama ya. Dan Ciro juga saya melihat terlalu individu padahal dia dikawal ketat. Dan para pemain Bali juga mainnya memang dengan level agresivitas yang sangat tinggi. Para pemain Persib juga coba untuk counter press tapi kalah. Tapi saya melihat duet center back dari Persib ini bagus ya. Nick Kuipers dan juga Alberto Rodriguez ya. Maksud saya bagus adalah mereka juga pintar untuk bisa menutup ruang ya bagi Spaso dan juga Jefferson. Maka itu Jefferson satu peluangnya dari jauh dan juga Spaso ya. Itu karena markingnya gak ketat sih. Jadi mereka juga gak bisa banyak mendapatkan peluang. Bahkan ada 1 intercept yang dilakukan oleh Alberto. Ada juga 2 kali intercept oleh Nick Kuipers. Jadi ini bagus sekali nih. Duet center back. Seandainya salah satu dari 2 center back ini gak main, mungkin kalah Persib Bandung. Jadi tampak para pemain Persib lebih fokus untuk bertahan. Ya oke, ini 1 poin ini sebenarnya adalah 1 poin yang berharga juga bagi Persib. Bisa menahan Bali di kandang Bali. Ya dong, kan Bali kan tim yang sekarang berada di zona papan atas dan memang materi pemain mereka bagus. Tapi alangkah baiknya jika Persib bermain kolektif dan meraih kemenangan. Tapi kan masalah kolektivitas ini sudah terlihat dalam 3 pertandingan terakhir. Sedangkan Bali United kita ngelihat para pemain mereka yang mendapatkan bola di tengah. Berbesa kayak Rashid, kembaran saya ya kan, mantan pemain Persib Bandung. Nah mereka enak banget tuh scanningnya. Scanning dulu, lihat dulu di sekitarnya baru kasih bola. Tapi kalau dapat bola langsung kasih ke depan, gerasak gerusuk, gak enak lah dinonton permainan Persib kalau seperti ini. Ya jujur oke lah, memang bagi fans Persib tentu menginginkan ya hasil akhir. Ya mungkin kalau mainnya biasa-biasa saja gak masalah. Tapi kalau mainnya biasa-biasa saja terus, ya gak mungkin juga mendapatkan hasil akhir yang konsisten. Jadi gak perlu main indah, tapi mainnya taktis. Itu saja sih. Kalau main indah, kalau di pertandingan persahabatan ya boleh. Tapi ini kan harus bermain taktis. Sebelumnya Persib bermain taktis, tapi tampaknya kehilangan sosok pemain di tengah yang bisa menjadi penghubung, yang bisa mengatur irama permainan, yang menjadi kesulitan bagi Persib Bandung atau para pemain mereka, siapapun itu yang bermain dari awal atau juga yang masuk sebagai pemain pengganti untuk bermain mengandalkan kerjasama. Nah memang ada Beltrame, tapi Beltrame ini kan pengalaman baru bagi dia bermain di Asia kan. Jadi gak akan mudah bagi dia untuk beradaptasi secara cepat, secara individu. Ya mungkin dia pemain yang bagus ya, tekniknya kelihatan bagus ya, ini pemain yang bagus. Tapi kan dia untuk nyetel membutuhkan waktu yang lama ini tampaknya. Dan jika dia membutuhkan waktu yang lama, akan semakin sulit bagi Persib untuk bermain kreatif. Jadi di sepak bola itu, permainan kreatif itu sangat diperlukan. Walaupun ada tim yang memakai strategi defensif, tapi dia harus main kreatif untuk apa? Untuk rancang counter. Tapi counter dari Persib pun terburu-buru. Nah, ini kan menjadi persoalan sekarang bagi Persib Bandung. Dan saya melihat pilihannya bagi Coach Boyan Hodak minim juga ya. Karena Freds Buton juga sekarang kan nggak ada. Siapa yang mau dimainin? Febri Haryadi ya gitu juga. Ya kan Beckham Putra sama juga. Edo Febriansyah gak dimainin di awal, dimainin Rezaldi. Mungkin crossing. Seperti apa crossing dari Rezaldi, ya kan? Nah, sekarang Persib Bandung di putaran kedua ini tentu mengalami persoalan yang besar ketika para pemain tidak bermain dengan tenang sebab gak ada pemain di tengah yang bisa mengatur tempo, yang tidak bisa mengorganisir permainan. Ini kan beda dengan Bali United tuh, berbeza. Enak banget kan dia kontrol irama. Loh, jadi dapat bola dia tunggu dulu, nanti tiba-tiba bisa silih berganti bersama Rashid. Berapa kali tuh Bali United kena tiang atau mistar? Ya kan dari Dolah 2 kali kena mistar. Dari Jefferson Aziz kena tiang. Kevin Rey Mendoza melakukan 3 atau 4 kali penyelamatan. Luar biasa penjaga gawang ini. Jadi saya bukan ingin mengatakan bahwa Beltrame adalah pembelian salah, enggak. Bisa juga ini adalah pembelian yang benar, tapi kan dia membutuhkan waktu. Sedangkan kita sudah berada di pertengahan musim.
Nah, mungkin juga ada alasan tersendiri bagi manajemen untuk tidak memperpanjang masa peminjaman dari Levi Madinda. Tapi akan lebih ideal pemain yang masuk menggantikan Levi Madinda adalah pemain yang sudah pernah merasakan atmosfer bermain di Asia. Ya, karena kalau pemain baru yang langsung masuk di pertengahan musim tentu akan sulit bagi pemain tersebut untuk beradaptasi. Apalagi ada target dari Persib Bandung kan. Persib Bandung kan bukan tim papan tengah apalagi tim papan bawah, betul gak? Targetnya apa? Juara. Tapi sebelum bisa juara harus masuk ke Championship Series. Sekarang bagaimana caranya bisa masuk ke Championship Series? Jika nanti tim-tim lain bermainnya lebih baik, tim-tim lain bisa mencetak gol dan meraih kemenangan secara konsisten. Bisa berat bagi Persib Bandung. Jika Persib tidak lolos ke Championship Series, tentu itu adalah kerugian yang sangat amat besar. Betul dong? Kerugian yang sangat amat besar. Saya bukan fan dari Persib Bandung. Tapi kita semua tahu Persib adalah salah satu tim yang besar di Indonesia. Betul kan teman-teman? Jadi tentu target mereka juga besar, juara. Tapi sekarang kan stepnya ada. Betul kan? Langkah-langkahnya kan ada. Masuk dulu ke Championship Series. Untuk bisa masuk mainnya harus rapi. Nah artinya di pertandingan-pertandingan ke depan para pemain Persib itu tidak boleh yang namanya terburu-buru. Buat apa sih terburu-buru kayak mau kejar pesawat aja? Padahal kalau mainnya tenang dikit tuh Bali tuh kalau terpancing tuh main keluar, para pemain keluar dari posisi mereka. Wah kalau Persib bisa main counter cepat bisa kalah Bali United. Tapi ya faktanya bahwa Persib Bandung, sorry to say, ya, saya membuat channel ini untuk memberikan analisa yang jelas, tegas, dan juga fair. Saya tidak membuat channel ini untuk menyenangkan siapapun. Tapi jujur, saya melihat permainan dari Persib Bandung membosankan teman-teman. Nah, saya bingung juga kenapa bisa seperti ini Persib ya. Mungkin para pemain nanti harus introspeksi diri, ya bermain lebih baik lagi dan tentunya menyatu di atas lapangan. Tapi satu poin ini juga berharga bagi Persib. Kita tunggu teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persib dan juga dari Bali. Bali bermainnya bagus, mereka bermain dengan transisi yang cepat, mereka bisa kompak di atas lapangan. Maka itu seharusnya mereka lah yang meraih kemenangan di pertandingan semalam. Tapi saya pikir dapat satu poin juga bagi mereka sudah bagus karena mereka tetap on track untuk bisa lolos ke Championship Series. Mereka memang unggulnya tipis dari Persib Bandung dari segi poin, tapi secara permainan mereka jauh lebih meyakinkan teman-teman. Tapi Persib masih bisa bangkit, asalkan para pemain mereka tenang, dan finishing harus bisa lebih baik lagi. Tapi kalau mau finishing yang bagus ya peluangnya juga harus ada. Tapi peluangnya sekarang semakin minim bagi Persib, artinya kreativitas permainan mereka semakin menurun. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.